dengan fenomena pengemis online ini justru mereka dinistakan gitu ya. Jadi terlihat sekali dalam tayangan bagaimana ada orang tua yang sampai basah ya dimandikan kemudian untuk mendapatkan belas kasihan ya imbalan dari para netizen atau para pemirsa. Konten mengemis lansia dan orang dewasa makin menjamur di media sosial. Mereka mengaku sebagai konten kreator mengumpulkan gift atau hadiah dari warganet. Mereka akan terus mandi meski kedinginan dan baru akan berhenti jika target koin yang dikumpulkan sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Jadi sungguh kami telah memuliakan anak Adam atau manusia. Jadi mari kita syukuri, ini kita dijadikan sebagai manusia ini kita bersyukur. Kita diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada umumnya makhluk-makhluk yang lain. Nah, tentu apabila kita justru menempatkan diri pada posisi yang tidak pantas atau yang terbilang relatif rendah dan hina, ya maka justru itu bukan bentuk kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang sangat-sangat besar itu. Sampai-sampai Nabi katakan, la yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsah. Tidak baik seorang mukmin itu memposisikan dirinya pada posisi yang rendah, menghinakan dirinya. Barang siapa meminta-minta, mengemis untuk takatsura, semata-mata memperkaya diri. Jadi bukan karena situasinya memang darurat, bukan karena keadaannya yang mendesak, kondisinya yang betul-betul fakir berat misalnya. Tetapi dia malah menjadikan itu sebagai sebuah profesi, dan itu yang terjadi, ya itu yang kita sayangkan beberapa akhir-akhir ini. Kata Nabi, fa inna ma yas'alu jamra. Orang yang seperti itu sesungguhnya dia sedang memesan, dia sedang order batu api untuk membakar dirinya kelak di neraka. Nauzubillah. Bagaimana Tuan Guru menanggapi fenomena yang menyayangkan itu? Ya terima kasih Tuan Guru Abdul Aziz ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Di awal tayangan ini kita saksikan memang ya ini fenomena baru ya yang betul-betul memprihatinkan kita. Apalagi melibatkan kelompok-kelompok yang sebenarnya itu dalam Islam saling terikat satu sama lain ya. Misalnya di situ ada orang tua, ada anak, ada nenek atau kakek kemudian dengan cucunya gitu ya. Orang-orang yang semestinya dalam tradisi keislaman dan juga dalam tradisi bermasyarakat kita ya para pemirsa, kita di Indonesia ini negara yang konon masyarakatnya sangat berbudaya dan sangat kuat memegang teguh nilai-nilai agama, di mana orang tua itu selalu kita muliakan. Tapi ternyata dengan fenomena pengemis online ini justru mereka dinistakan gitu ya. Jadi terlihat sekali dalam tayangan bagaimana ada orang tua yang sampai basah ya dimandikan kemudian untuk mendapatkan belas kasihan ya imbalan dari para netizen atau para pemirsa. Nah, itu satu hal ya. Jadi ada tatanan nilai kita yang saya ajak untuk kita sama-sama renungkan ya, bahwa kita sudah terlalu jauh ya menyimpang dari tuntunan agama kalau para orang tua yang harusnya kita birrul walidain itu justru kita hinakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengemis itu dalam Islam semua ulama sepakat ya. Tadi Tuan Guru Abdul Aziz sampaikan sangat tercela. Bahkan Rasulullah SAW itu mengibaratkan orang yang suka meminta-minta di dunia itu kelak di akhirat ya kan laisa fi wajhihi muz'atul lahmin kalau tidak salah ya. Nabi katakan nanti dia akan berjumpa dengan Allah itu tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Nah, para ulama mengatakan ini nanti makna hadis ini adalah untuk di akhirat itu hakiki gitu. Jadi kalau memang meminta-minta tanpa kedaruratan, apalagi kata beliau tadi semata-mata untuk mendapatkan saweran namanya ya istilahnya sekarang, dapat saweran, bonus, gift apa segala macam dari netizen,
itu besar sekali resikonya ya. Jadi akan mendapatkan kehinaan di akhirat, nggak ada daging di wajahnya, dan di dunia makna hadis ini adalah dia akan dilanda kehinaan demi kehinaan. Nah, pengemis online ini memang agak beda ya, karena di sini rupanya urat malu itu udah nggak ada gitu. Dan ini juga satu hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan, khususnya di dalam dunia pendidikan kita, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai malu ya kepada kita semua, kepada generasi muda, kepada peserta didik kita. Karena dalam Islam malu itu bukan hanya insting, bahkan Rasulullah SAW sampaikan kan ya Tuan Guru bahwa al-haya syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi. Kalau nggak punya rasa malu ya udah terserah mau ngapain aja. Artinya adalah ini fenomena yang memang sangat memprihatinkan. Tapi tentu Tuan Guru dan para pemirsa, kita tidak cukup ya hanya ketika bicara tentang fenomena ini, apalagi dalam bulan suci Ramadan ya. Bulan di mana kita harus al-muwasat, saling membantu, saling menampakkan solidaritas. Ya, tentu tidak cukup hanya dengan kita menyayangkan atau mengecam ya, tetapi kita harus bekerja bersama-sama untuk bagaimana fenomena ini tidak menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu ibu pelaku konten mandi yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani mengaku akan tetap melakukan konten mandi ini meski telah dilarang polisi. Sudah 9 kali, baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah mendengarkan pencerahan dari guru kita yang semakin meyakinkan kita bahwa fenomena yang kita sebut belakangan ini disebut dengan fenomena ngemis online, itu tentu merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat tercela di dalam agama Islam, online ataupun offline. Jadi bukan hanya online-nya saja. Mengemis itu sendiri, beliau katakan tadi, adalah sesuatu yang ternyata hukumannya atau akibatnya cukup berat di akhirat nanti, Tuan Guru ya. Sampai katanya sampai mukanya itu kurus, nggak ada dagingnya sama sekali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang seperti itu ya pemirsa. Karena itu mungkin saudara-saudara kita itu tidak tahu tentang hukumnya, maka perlu diberitahu dengan cara yang baik, hikmah dan mau'izah hasanah. Atau mungkin mereka menganggap bahwa mereka itu diperbolehkan atau pantas menurut agama Islam untuk meminta-minta, padahal tidak ada seperti itu. Memang ada beberapa kondisi-kondisi yang disebutkan dalam satu riwayat. Kalau tidak salah ada 3 kriteria itu. Itu pun tidak yang diperbolehkan kemudian terus-menerus, tidak. Tetapi sampai kebutuhannya tercukupi, maka saat itu haram dia meminta lagi kepada orang lain. Ini yang kita lihat malah sudah apa ya Tuan Guru ya, sudah jadi hobi malah ya. Jadi tren malah. Jadi tren, padahal katanya tadi kita dengar di berita sudah berapa puluh juta dapat yang malah semakin kecanduan. Subhanallah. Itu kalau kita terus berikan, nah ini harus dipahami juga. Jangankan mereka yang menerima, yang memberikan itu juga hati-hati, bisa ikut menanggung dosa karena itu juga dia mendukung ya Tuan Guru ya, kira-kira seperti itu. Nah mungkin lebih detailnya Al-Mukarram mohon dijelaskan seperti apa sih harus kita bersikap agar fenomena seperti ini dapat tertanggulangi barangkali Tuan Guru. Iya, terima kasih Tuan Guru. Memang para pemirsa kan kita tidak cukup ya bicara dalam hal fenomena ini hanya sebatas katakanlah memberikan penilaian ya, mengecam, kemudian mengingatkan secara verbal, tapi memang harus ada langkah-langkah konkret ya. Dan dalam Islam itu yang pertama ya yang saya bisa sampaikan di sini, dalam Islam itu kerja-kerja kolektif itu selalu menjadi prioritas. Jadi perintah-perintah agama itu selalu diletakkan kepada semua pihak gitu. Kalau ada satu masalah, maka semua pihak harus ikut menyelesaikan. Nah dalam konteks ini menurut saya yang pertama dan yang paling praktis adalah
kita sendiri para netizen ya yang mengkonsumsi tayangan itu gitu. Jadi kalau para netizen ini berhenti nyawer ya, nggak lagi memberikan gift uang, menurut saya itu akan hilang ya. Tapi kalau kita sendiri sembari kita mengecam tapi pada saat yang sama kita kasih duit karena kita menikmati keunikan ya dalam tanda kutip dalam pandangan kita gitu. Padahal di situ ada nilai-nilai agama yang terabaikan ya, ada bahkan kemaksiatan yang nyata-nyata dipertontonkan, misalnya membuat orang tua menjadi menderita dan seterusnya. Maka seperti Tuan Guru Abdul Aziz, kita bisa menjadi syarikun fil jarimah ya. Jadi bisa menjadi mitra dalam kejahatan atau keburukan itu. Jadi yang pertama adalah ya netizen berhentilah ya, teman-teman, para pemirsa dan kita semua jangan menjadi bagian yang melanggengkan ya, satu fenomena yang tidak baik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk membangun al-muasat, yaitu solidaritas sosial. Tengok-tengoklah kiri kanan, ya. Tengok-tengoklah sekitar kita. Tadi Tuan Guru Abdul Aziz menyampaikan bahwa memang betul Rasulullah SAW memberikan ada kriteria yang sangat ketat ya, di mana seseorang itu boleh kemudian meminta kepada orang lain. Kalau dia dapat musibah yang menyebabkan semuanya hilang. Satu. Yang kedua, kalau dia betul-betul fakir dan dilihat nyata oleh tetangganya dia fakir. Pertanyaannya, kalau ada orang di sekitar kita kena musibah seperti itu, apa kita mesti tunggu sampai dia meminta? Kalau ada orang yang fakir kayak gitu, masa kita tonton sampai dia perlu mendapatkan testimoni bahwa dia betul-betul fakir semua, kemudian dengan itu dia boleh meminta-minta. Nah, saya ingat sebuah hadis Rasulullah SAW, Tuan Guru ya, bahwa laisal mu'min ya billadzi yanamu syab'an wa jaruhu ja'i ila jambi. Ya Allah. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, Rasulullah SAW ingatkan. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan di sekitarnya itu ada tetangga yang kelaparan. Jadi mari kita bangun solidaritas sosial, apalagi dalam bulan suci Ramadan, di mana sedekah itu dilipat gandakan, zakat kita juga kalau bisa kita tunaikan di bulan Ramadan, sehingga tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terpaksa menggadaikan kehormatannya untuk melakukan katakanlah meminta-minta atau mengemis. Kemudian juga para pemirsa yang terakhir ya, tentu kita juga menyerukan ya kepada auliaul umur, kepada ulul amri, kepada para pemerintah, ya para penanggung jawab pemerintahan kita ya, yang memang diamanahkan untuk mengurus rakyat dengan baik. Maka sesuai amanat konstitusi ya Tuan Guru ya, disebutkan fakir miskin, anak-anak terlantar itu dipelihara, ditanggung oleh negara. Jadi kita juga menyerukan agar para pemangku amanah itu juga menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kalau semua berkolaborasi, netizennya udah punya literasi, saya nggak mau lagi kasih kayak begini, hanya membuat orang berbuat salah berkelanjutan. Kemudian juga kita punya kepedulian sekitar kita, tidak membiarkan kemiskinan, kefakiran itu merajalela. Kemudian juga para pemimpin kita, para pemegang amanah juga melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan fenomena seperti ini bisa hilang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup, dari hawa nafsu yang tidak pernah terpenuhi. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wal ikhlas wa husnal khatimah wa salamatad darain. Ya Allah, kami bermohon kepadamu al-istiqamah wal ikhlas wa husnal khatimah wa salamatad darain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.